Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lensa Pena. Kali ini saya Afilfah bersama Dini akan menemani hari-hari teman-teman di rumah. Kali ini Dini dari PDIPM Bantul bakalan sharing tentang soal media. Oke, sebelumnya coba Dini perkenalan ke teman-teman langsung. Oke, perkenalkan nama lengkap, nama panggilan aja ya. Nama aku Dini. Saya dari PDIPM Bantul. Rumahnya di Kabupaten Bantul, tepatnya di Kecamatan Bambang Lipuro. Terus Apalagi nih yang mau Oh ya. ditanyain? Maksudnya perkenalannya, ada rumahnya atau apanya? Apalagi? Di PDIPM Bantul jadi apa? Saya di PDIPM Bantul diamanahi sebagai sekretaris umum. Sekretaris tuh kerjanya ngapain sih? Sekretaris tuh kerjanya bantuin teman-teman yang lain. Ya, sekretaris umum tuh lebih ke administrasi sih sebenarnya. Tapi kan mesti per bidang juga butuh banyak administrasi, jadi ya tetap bantuin semuanya gitu. Terus, oh ya, kuliah. Saya kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Ngeri banget. Mantap sih. Terus kan kita mau ngomongin media nih. Kan banyak banget sebelum kita take podcast ini kita banyak banget ngobrol soal keresahan kita tentang media. Keresahanku sama kamu. Iya. Mungkin juga keresahan teman-teman di rumah. Jadi di masa pandemi ini kita baru karantina di rumah, terus kita jadi tambah deket nih sama media. Jadi teman sehari-hari kalau nggak ada media sosial kita kayak hampa banget gitu loh hidupnya, hampa, terus kayak nggak punya temen. Jadi kayak temen untuk nemenin kita di rumah tuh ya media sosial lewat handphone, lewat internet gitu. Karena emang ketemuan tuh nggak memungkinkan ya, soalnya perlu physical distancing. Perlu physical distancing, jadi kita apa-apa lewat media sosial. Nah, media sosial ini sangat urgent di era-era sekarang dan mungkin di masa depan lebih penting lagi nih keberadaannya. Nah, terus oke, setuju. Iya kan? Terus kita di organisasi IPM sendiri kita juga membutuhkan media. Karena kita nggak bisa rapat, nggak bisa ketemuan karena physical distancing, kita jadi menggunakan media yang sebelumnya kita rapat ketemu langsung jadi lewat media sosial. Virtual. Ya, lewat virtual. Terus untuk menyebarkan konten-konten ke teman-teman kita yang lain, ke objek sasaran kita dalam berorganisasi, dalam berdakwah, kita juga pakai media sosial untuk menggaitnya atau untuk mengkadernya lah gitu, untuk menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Nah, terus apa sih tantangannya? Atau apakah di IPM Bantul sendiri itu mengalami tantangan gitu? Maksudnya dari yang sebelumnya kan rapat ketemu langsung, sekarang jadi lewat media sosial, itu tuh ini nggak kesulitan nggak? Ada kesulitan nggak? Atau kurangnya tuh kayak gimana? Terus apakah jadi kegiatan dan program kerjanya berjalan lancar? Kalau dari segi program dan kegiatan mesti jadinya online semua. Maksudnya kita biasanya kan kalau IPM cenderung ketemu bikin event di satu acara terus nanti kumpul bareng-bareng, dan karena COVID-19 ini nggak bisa kayak gitu, jadi kita ketemuannya mesti virtual. Jadi prokernya yang bisa dilaksanakan virtual kita ubah jadi virtual. Kalau yang nggak bisa ditunda dulu sampai COVID-19-nya itu reda. Ada kesulitan nggak? Atau maksudnya teman-teman jadi nggak datang atau banyak jadi yang nggak join rapat online? Kalau dari pribadi sendiri sebenarnya ada plus minusnya, maksudnya ada sisi positif, ada sisi negatifnya kan. Jadi kalau online tuh lebih enak sih, fleksibel aja. Maksudnya teman-teman mesti bisa entah nyambi nugas, nyambi masak, nyambi maem, atau nyambi chattingan sama yang lain, itu tuh bisa. Oh, disambi chattingan sama yang lain ya? Jelas. Terus kalau segi negatifnya, kalau dari saya pribadi sebenarnya kurang khidmat. Jadi ketika kita dalam satu forum kayak gitu ya, misal rapatnya lewat grup WhatsApp yang chatting, itu tuh teman-teman misalnya kita udah jadwalin rapat nih, udah kayak gitu, terus pas berjalan rapat, nah kan kita nggak bisa memastikan orang itu stay untuk bisa nyambi itu tadi untuk stay tetap
ditanyain pendapatnya pas rapat gitu. Itu sebenarnya yang benar-benar jadi kendali banget, soalnya kadang orang kelihatannya di WhatsApp tuh read, tapi ya dia cuma buka doang tanpa baca terus keluar lagi gitu loh. Kan ya itu tetap tandanya tetap udah di read tapi sama sekali dia nggak nge-read itu. Jadi kayak sebagai ajang buat teman-teman yang kayak nge-cheat gitu gak sih? Maksudnya jadi berbohong dalam artian, maksudnya kan ngerasa nggak ada yang lihat aku, mereka nggak tahu aku lagi ngapain, terus jadi lebih slow respon, biar dikiranya mereka sibuk, padahal sebenarnya bukannya sibuk tapi emang nggak mau jawab aja. Bener banget. Terus habis itu ya udah kan aku ada, iya, terus kayak balesin. Jadi kita lagi mulai nih rapatnya, balesin di awal. Terus nanti habis pembahasannya mulai dia pergi, nggak balesin. Iya, yang penting udah ngetok dulu aja. Kan aku dengerin gitu, aku nyimak gitu. Padahal sebenarnya kelihatan. Terus yang disambi-sambi itu tadi. Nah, tapi kalau menurut aku lebih banyak negatifnya sih. Kalau aku juga, aku lebih suka ketemu langsung sih daripada yang harus untuk rapat ya. Tapi kalau misalnya untuk menyampaikan informasi ke objek dakwah kita gimana menurut sebenarnya karena ini tuh gimana ya, kalau dari segi Muhammadiyah sendiri, Muhammadiyah sekarang baru gencar untuk memasifkan penggunaan media sosial, entah dari Twitter, kebanyakan aku lihat di Twitter, terus habis itu karena emang sobone Twitter sih, di Twitter, Instagram itu banyak banget lensamu, anak panahmu, terus Muhammadiyah. Anak panahmu, aku baru denger loh. Itu akun, pokoknya isinya Muhammadiyah, tapi yang official mesti yang lensamu, itu official pengelolanya dari Pusat Syiar Digital Muhammadiyah, PSDM. Ya, PSDM. Terus habis itu karena emang sebenarnya kan apa ya, kita kalau dari IPM sendiri objek dakwahnya kita subjek, kita nggak boleh mengobjekkan. Kita nggak boleh. Ini nanti pembahasannya panjang lagi. Ini nanti panjang lagi kalau dibahas subjek sama objek. Jadi subjek yang kita targetkan, maksudnya target pasar kita itu kan pelajar ya. Dan pelajar sekarang kelahirannya sekitar 2000-an, 99, 98 sekitar itu kan. Dan ya karena ini udah sampai era 4.0 dan internet tuh era 3.0, jadi kayak udah lewat gitu loh internet. Jadi emang kita yang kayak aku, kamu, terus teman-teman yang di bawah kita seumuran SMA, SMP atau yang di atas kita sedikit, itu mesti kayak dunianya tuh ada di sosial media itu gitu loh. Jadi karena kebanyakan dunia mereka ada di sosial media, jadi kita memanfaatkan sosial media untuk menyampaikan informasi yang dari PDIPM sendiri. Harus gitu. masuk ya. Harus, soalnya kalau enggak kita dianggap ketinggalan zaman. Kita nggak ada eksistensi kita tuh tidak ada yang tahu kita ada di dunia ini. Seperti walaupun ada, kalau misalnya nggak masuk ke sosial media, walaupun kita ada, kita tumbuh, kita hidup di dunia ini tuh nggak ada yang tahu kalau kita nggak masuk sosial media ya kan? Nggak, soalnya emang informasi itu sekarang gampang banget buat didapetin lewat sosial media nggak sih? Gitu. Jadi ya ketika mau harus ada sosial media, harus memanfaatkan. Maksudnya ini tuh suatu jalan yang sangat-sangat murah, gratis. Maksudnya nggak terlalu banyak usaha untuk mendapatkannya kan. Terus kemampuan untuk influence, untuk mencapai target ini loh. Maksudnya biar postingannya tuh dilihat. Itu gampang banget, jadi tinggal posting aja, terus nanti di share, udah selesai, banyak orang lihat, udah gitu. Jadi mau nyebarin informasi biasanya kalau di Bantul sendiri kan ada 17 kecamatan, ada 9 cabang. Nah itu kalau mau nyampein informasi, kalau tanpa sosial media nih ya kita dari PDIPM, dari sekretariat harus ke Piungan, jauh berapa jam, harus ke Banguntapan, harus ke Kretek gitu. Aku nggak bisa bayangin sih zaman dulu waktu nggak ada internet yang segencar ini tuh kayak gimana gitu. Dulu tuh belum banyak banget yang pakai motor kan. Jadi kalau masih beda. Nah, terus karena internet dan sosial media, penggunaan media ini sangat penting. Lalu kalau dilihat IPM sendiri udah memanfaatkannya dengan baik belum sih? Udah efektif, efisien belum? Udah ada langkah untuk memanfaatkan, tapi memang belum efektif dan efisien. Dilihat dari IPM udah bikin berbagai cara, berbagai kendaraan untuk menyampaikan informasinya. Kayak dari Instagram udah ada, Instagramnya @IPM-Bantul, jangan lupa follow. IPM_Piungan apa IPM Piungan? IPM_Piungan, jangan lupa follow. Terus habis itu dari Twitter @IPM-Bantul juga jangan lupa follow kalau yang punya Twitter. Terus habis itu kita ada blog sebenarnya tapi belum ada.
tapi belum diperbaiki lagi. Jadi untuk periode ini dari bidang PIP yang mengampu media sosial itu lebih memasifkan ke Instagram sama Twitter. Ya. Itu Twitternya pun diusahakan, jadi kita fokus ke Instagram soalnya lebih banyak pengguna Instagram yang apa ya, yang bisa ya pokoknya banyak aja lah gitu yang bisa dicapai gitu. dicapai pesertanya di Instagram. Kekurangannya apa tuh? Kenapa belum efektif dan efisien? Kekurangannya kontennya. Apa gitu kesulitannya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan itu? Masalahnya tuh sebenarnya cuma teman-teman dari PDIPM tuh kurang menyadari kalau mereka tuh sebenarnya berperan dalam penyampaian informasi itu gitu loh. Kalau dari misalnya kalau ini ada konten satu nih, ada konten satu, misal satu konten gitu ya. Udah di-share di Instagram PD kayak gitu. Tapi ya udah kalau misalnya teman-teman PDIPM yang lain tuh nggak ikut nge-share, ya yang tahu konten itu cuma yang follow akun PDIPM aja gitu loh. Padahal seharusnya kan kita bisa lebih banyak mencapai audiens ketika teman-teman personalianya itu nyebarin sendiri-sendiri lewat akun sosial medianya sendiri-sendiri. Iya kan kita semua juga punya sosial media. Jadi circle-nya kan beda-beda ya. Jadi mesti yang dijangkau, yang melihat informasi itu tuh lebih banyak. Gitu. Jadi masalah utamanya itu. Terus yang kedua di sumber daya manusia. Ini yang kedua tuh sebenarnya permasalahan admin. Jadi kalau aku melihat admin akun PDIPM Bantul. Tapi itu juga nggak terjadi di IPM Bantul doang sih. Banyak ya berarti. Semuanya kayaknya ya di IPM Piungan juga ya. Belum sadar gitu ya emang. Oke, berarti kalau yang di IPM Bantul adminnya tuh kurang menjiwai menjadi admin. Gimana ya? Kayak misalnya anggaplah IPM Bantul itu kalau di sosial media itu sebagai personal, maksudnya akun personal, kan enak kalau misalnya kita ngecat orang nih, orang ini fast respon kan enak gitu. Nah pengennya juga kalau misalnya kan Bantul ada cabang ya, dan cabangnya kayak IPM Piungan kan punya Instagram sendiri, punya akun sosial media sendiri. Jadi kalau misalnya IPM Piungan bikin konten sendiri, setidaknya IPM Bantul tuh mendukung program cabangnya gitu loh. Misalnya kayak kita berinteraksi lewat sosial media, kayak misalnya aku punya Instagram, kamu punya Instagram, terus aku nge-post foto kan kamu pasti komen atau nge-like gitu kan. Terus atau misalnya kalau kamu punya informasi yang bagus tentang sesuatu yang berguna untuk tak sebarin, kamu tak sebarin ulang gitu. Jadi kalau misalnya aku berperan sebagai IPM Piungan, kamu sebagai IPM Bantul, harusnya kita juga saling interaksi kayak gitu. Bener di Instagram. Banget. Jadi dari IPM Piungan misalnya ada informasi atau apa, atau event atau apa, IPM Bantul harusnya tahu, harus dan ikut bantuin nge-share. Dan ketika IPM Bantul ada event atau apa, IPM Piungan ikut nge-share. Jadi emang ya anggap aja cabang sama daerah itu temenan gitu loh, saling nge-share informasi satu sama lain gitu loh. Harusnya kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Terus yang masalah admin tadi emang karena kurang ramah, kurang menanggapi, kurang fast respon. Nah, admin ini tuh kurang fast respon dalam menanggapi sekian banyak pesan ataupun mention ataupun tag di akun sosial medianya IPM. Kurang peduli atau ya kurang peka gitu, kurang aware. Ya bisa jadi kalau mau diperhalus kurang sadar kalau peradminan duniawi itu penting gitu. Jadi mungkin ya butuh nih edukasi untuk media dan peradminan. Mungkin IPM Bantul mau bikin besok. Oke, besok diskusi PIP ya, peradminan. Diskusi PIP namanya apa kalau di IPM Bantul? Diksi apa itu? Diskusi dan literasi. Diskusi dan besok literasi. Tanggal 7 ada diksi yang ngisi dari kader sendiri, dari kader alumni MBS Pleret, SMA MBS Pleret, dan beliau keterima menjadi mahasiswa baru di Presiden University. Iya, dia juga penerima beasiswa Iman Usman 2020. Jadi dia dimentorin sama Kak Iman Usman dan krunya gitu semuanya. Keren, pokoknya teman-teman yang lihat podcast ini harus 1 follow Instagram PD IPM Bantul @IPM Bantul, 2 follow Instagram IPM Piungan @IPM_Piungan, ketiga follow Twitter IPM Bantul @IPM Bantul, dan keempat ikut acaranya PD IPM Bantul. Diksi. Ya, acaranya itu bisa dilihat di postingan Instagram IPM Bantul. Udah diposting. Itu acaranya tentang seminar beasiswa ya. Seminar beasiswa. Jadi teman-teman yang masih SMA kelas 12 nih, besok masuk kelas 12, ini harus dan wajib banget ikut ini karena informasinya bakalan menarik banget untuk
teman-teman pahami, di-share juga ke teman-teman yang lain, ke adiknya, ke sepupunya, ke ke teman-teman siapapun kelasnya, ke ya, teman-teman sekolahnya, teman angkatan. di-share ini acara bagus banget kayak. Oke, terus tadi habis bahas admin ya. Mm-mm. Itu sih kalau menurutku admin itu. Soalnya kemarin aku sempat lihat, enggak kemarin, tadi apa kemarin ya. Pokoknya belum lama ini aku sempat lihat akunnya IB Times atau akunnya, pokoknya akunnya Muhammadiyah, entah aku lupa itu akunnya Muhammadiyah COVID Comment Center. Mm. Itu tuh ada yang nanya gitu kan. Dan itu langsung fast respon gitu loh. Maksudnya jadi enak banget gak sih? enak banget dilihatnya tuh enak, dan kadang Kita aku jadi kalau mau tanya juga jadi enak ya. Terus habis itu kadang aku lihat akunnya PPIPM di Twitter @ppipm itu interaksi sama PBPW atau PCPC atau PDBD yang ngejawab, maksudnya kayak nge-replay tweetnya PPIPM. Jadi kayak akun official replyan sama akun official tuh ngelihatnya kayak lucu. wow, lucu sekali, ini adminnya keren kayak gitu. Gitu. Jadi itu harapannya untuk seluruh cabang-cabang di Bantul dan PDIPM Bantul sendiri. Iya, IPM Piangan juga berarti kan? Iya kan, cabang-cabang di Bantul semuanya. Benar. Agar semuanya bisa aware tentang media ini gitu. Gitu. Terus habis itu sebenarnya urgensinya sendiri karena yang pertama tadi COVID, kalaupun bukan COVID, harusnya kedua, apa? Urgensi kalau COVID maksudnya tadi bilang enggak, maksudnya kita penggunaan sosial media. Iya, harusnya kalau misalnya nggak kayak gini pun kan kita juga akan menggunakan media sosial sampai seterusnya, dan eksistensi organisasi kita di media sosial tuh sangat diperlukan. Kan? Bener banget. Terus kayak jalan dakwahnya yang apa ya, anggap aja ya mungkin kalau teman-teman belum terlalu ngeh ya sebenarnya, upload konten di akun Instagramnya IPM tuh sama kayak dakwah sebenarnya. Jadi kayak dakwahnya ya emang kita kan ranahnya IPM tuh dakwah. Offline, maksudnya sama kayak offline gitu. Offline sama online. Maksudnya yang kayak offline tuh mungkin karena emang jaraknya tadi udah dibilangin sih ya sebenarnya. Jadi emang kayak kita sebagai apa? Kader IPM. Ya, kader. Harus Insyaallah. Kader IPM dan kader Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah jangan sampai lupa. Kamu bilang kayak gitu tuh berat banget rasanya. Harus apa ya? Jadi buzzernya Muhammadiyah. Mungkin sama teman-teman buzzer masih IPM. bingung nih arti kata buzzer itu apa? Buzzer tuh yang ngomporin. Maksudnya yang nyebarin. Jadi teman-teman misalnya ada satu konten, teman-teman harus jadi konten dari Muhammadiyah atau konten dari PM, teman-teman atau dari PM atau dari NA itu kalau misalnya ada satu konten dari situ ya teman-teman harus jadi buzzer untuk menyebarkan itu ke yang lain. Jadi buzzer itu tuh untuk gunanya tuh buat biar konten itu bisa dilihat oleh lebih banyak orang gitu loh. Nanti kalau misalnya udah banyak buzzer nih, teman-teman yang buzzer yang lain banyak, misal dari PP Muhammadiyah ada satu konten, terus teman-teman kader IPM, PM, NA itu semuanya jadi buzzer gitu ya. Itu bisa jadi trending. Oh ya, bikin trending gitu ya di Twitter. Soalnya ya karena emang banyak yang interaksi sama itu gitu. Terus kalau untuk urusan buzzer mungkin teman-teman ngerasanya gini. Kalau misalnya udah ada satu akun, misal akun PDIPM gitu ya, nyebarin satu. Terus mungkin ya aku juga pernah ngerasain kayak gini, ya udah kan udah disebarin, jadi aku nggak perlu nyebarin. Padahal itu tuh sebenarnya nggak boleh. Aku tetap berkewajiban untuk menyebarkan itu gitu loh, gitu. Dan aku nggak tahu sih kenapa orang-orang nggak mau menyebarkan itu, entah kurang sadar atau dia nggak mau terlihat sebagai bagian dari IPM atau terlihat sebagai bagian dari Muhammadiyah. Tapi karena sudah bermuhammadiyah, ya kalau kata temanku, kalau udah kadung basah sih nyemplung aja sekalian. Jadi kalau kamu udah ikut IPM ya udah sih sekalian ditunjukin kenapa emang IPM sememalukan itu atau Muhammadiyah sememalukan itu. Kalau misalnya ada yang berpikiran seperti itu, Dini mau kasih pesan apa? Wah, ya sebenarnya aku pengen tanya, sebenarnya kenapa kamu nggak mau kelihatan sebagai orang Muhammadiyah atau ya kalau misalnya IPM? Jawabannya tadi kayak malu atau belum berani menunjukkan gitu, Dini mau kasih pesan apa? Iya, jangan ke teman-teman. Jangan malu, maksudnya Muhammadiyah bukan suatu aib atau dosa. Iya, tapi kayak kalau misalnya mereka merasa berat gitu loh untuk menunjukkan itu, terlalu berat, kayak karena misal dirinya itu belum sebaik apa yang orang-orang ekspektasikan tentang Muhammadiyah. Kayaknya kasih pencerahan gitu. Kayaknya teman-teman harus nonton podcastnya IPM Piyongan yang bagian insecure.
Ya, ya. Maksudnya mungkin teman-teman berpikiran kayak orang-orang kalau aku nyebarin kontennya Muhammadiyah, mesti orang-orang bakal ngejudge aku Muhammadiyah itu harus gini, Muhammadiyah itu harus gini. Padahal enggak gitu loh. Kadang kita berpikiran kalau orang-orang tuh mikir kayak gitu, sebenarnya tuh enggak. Nah nanti lebih lanjutnya lihat di podcast IPM Piungan atau ngobrol sama Afi ini yang jadi yang ngobrol-ngobrol pas di podcastnya IPM Piungan yang bagian insecure, aku nonton. Tonton kalau yang belum nonton dan subscribe AMM Piungan. Jangan lupa. Keren. Terus apalagi nih? Kan tadi udah yang ada kalau ada orang kayak gitu, kalau menurutku tetap kamu harus ubah mindset gitu loh. Karena kalau misalnya itu orang lain tuh nggak bisa mempengaruhi kamu, itu berarti mindsetmu yang udah diubah gitu loh. Gitu. Mantap. Apakah keresahan tentang medianya sudah atau masih banyak lagi yang ingin disampaikan? Udah sih sebenarnya itu aja singkatnya karena emang mungkin teman-teman sebenarnya belum sadar aja kalau kita harus jadi influencer. Maksudnya jadi buzzer atau jadi di era penyebar kayak konten. gini tuh kalau misalnya cuma diem aja itu nggak bakalan Nggak eksis. Maksudnya nggak akan dilihat orang. Ya kalau teman-teman niatnya di IPM untuk berdakwah, ya berdakwah lah gitu, berdakwah lah. nge-share kontennya pimpinan teman-teman sendiri itu adalah bagian dari dakwah gitu loh. Kan dakwah menyampaikan. Ya. Gitu. Kayaknya juga cukup apa yang keresahan aku tuh semua udah dijelasin oleh Dini. Terima kasih teman-teman udah mau dengerin sampai sekarang sampai akhir. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih juga Dini udah datang ke podcast IPM Piungan Lensa Terima kasih Pena. IPM Piungan telah menjadi memfasilitasi ya benar, memfasilitasi penyampaian keresahanku sama Afi. Terima kasih teman-teman, stay healthy, tetap di rumah. Tapi aku nggak di rumah nih gimana? Apa? Oh kalau keluar, kita kalau harus keluar pakai masker. Ya, kita harus pakai menuruti prosedur-prosedur yang sudah ditentukan. Menerapkan protokol kesehatan kalau mau keluar rumah. Ya. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.